Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabatku. Kali ini saya coba perbaiki penggorengan korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama kali kita lakukan adalah melepas semua paku keling atau baut yang menempel pada lengan. Kita gunakan mesin gerinda saat ini. Hati-hati dalam bekerja karena putaran dari mesin gerinda ini sangat cepat. Hati-hati ya, tangan Anda akan terluka, bisa bahaya. Agak benar urusannya, penggorengan kagak kelar, tangan rusak. Pelan-pelan saudaraku, safety first. Kita lepas semua paku keling yang masih menempel pada lengan. Pelan-pelan lakukan pemukulan jika memang masih keras. Oke. Oke deh. Sekedar info saudaraku, bukan karena nggak mampu untuk beli penggorengan lagi, tetapi memang duitnya kagak cukup. Maka kita perbaiki aja yang ada. Sayang duitnya. Lakukan pemukulan pada dinding penggorengan agar permukaan dari lubang menjadi rata. Pukul-pukul dengan palu karet. Jangan palu hakim, ntar dicariin hakim. Karena nggak ada kayu, maka kita gunakan gagang sapu untuk bahan pegangan. Kita potong sesuai dengan urusan lengan, sesuai dengan ukuran lengan. Saudaraku, maaf, salah. Kita simpen lagi itu sapu, biar nggak ada yang tahu kalau kayunya tinggal pendek. Lakukan pengeboran untuk posisi dudukan lubang lengan. Hati-hati saudaraku, mesin bor ini sangat tajam matanya. Kita ukur sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu pendek, jangan terlalu dalam, nggak enak rasanya ya. Lakukan dengan cermat, tidak perlu tergesa-gesa. Smooth. Kita coba lagi. Sudah sesuaikah? Oke. Kurang dalam juga ternyata. Dalam juga ini lubang. Ampun. Kita lakukan setting out. Waduh, keren bener bahasanya. Oke, sudah sesuaikan dengan lubang yang terpasang pada penggorengan. Perlahan tapi pasti. Jangan buru-buru. Nanti gatot, gagal total. Oke, setting out. Kita pasang bautnya. Wow, kurang besar. Kita perbesar dengan mesin bor, saudara-saudara sekalian. Begitu pula dengan lengan, ternyata memang kurang besar. Kita perbesar dengan mesin bor. Hati-hati safety first.
Oke, kita kecangkan mur pada dinding penggorengan, kita pasang lengan. Saya sudah pemasangan lengan satunya, kita setting pegangan yang selanjutnya biar mantap. Kita pasang busa pada lengan agar hasil masakan menjadi lezat nikmat. Wow, ternyata kurang besar. Waduh, joken atau lubang. Oke, perbesar dengan mesin bor. Pastikan sudah sesuai dengan ukuran mur yang telah kita siapkan. Demikian pula dengan dinding dari penggorengan. Setting out. Sudah enak, sudah paskah lubangnya. Oke, seperti yang saya bilang barusan, lengan satunya kita pasang busa agar posisi lengan menjadi empuk, agar masakan menjadi nikmat, agar istri tercinta dapat menggoreng dengan sempurna hingga hasilnya menjadi istimewa. Kita masukkan perlahan sesuai dengan kebutuhan. Perlu saya informasikan agar posisi dan panjang dari busa pada lengan tidak perlu terlalu panjang karena khawatir terbakar oleh panasnya lengan. Lakukan secukupnya. Kita pasang dengan sempurna. Susah juga nih masang ini. Set bener dah. Iya, dibetot-betot, digoyang-goyang. Jika sudah sempurna, kita lakukan pemotongan pada busa agar tidak melebihi atau mendekati gagang dari penggorengan yang dikhawatirkan nanti akan meleleh, terbakar oleh panasnya saat penggorengan digunakan. Kita pasang lengan pada dinding penggorengan. Lakukan dengan perfect. Oke. Ya, kita pasang dengan sempurna. Lakukan pengencangan dengan tangan biar tidak boring. Mari kita dengarkan musik. I can see the sky.
kita lakukan pengerjaan dengan tujuan agar tidak terdapat sensitif tajam pada kelebihan baut tersebut yang nantinya akan mencederai tangan dari istri tercinta yang urusannya tidak jadi masak, malah banting-banting penggorengan karena tangannya terluka. Bisa jadi buntutnya tuh penggorengan dilemparin ke muka. Sekali lagi, lakukan pemotongan pada baut saja, jangan lakukan pemotongan pada gaji, ribet lurusannya. Penggorengan jadi, masakan kagak jadi. Lakukan pengencangan dengan sempurna, pastikan tidak terjadi goyang-goyang karena baut kendur. Jika sudah yakin semua sudah kencang, kita coba ayun-ayunkan. Oke, sempurna.